alaihi salam. Nama Harun alaihi salam. Tempat tanggal lahir Mesir 1396 sebelum Masehi. Nama orang tua ayah Amram, ibu Yokhebed. Wafat pada tahun 1273 sebelum Masehi. Saudara kandung Musa dan Miriam. Anak yang bernama Elazar, Abihu, Itamar, dan Nadab. Kakek bernama Lewi dan nenek bernama Kehat. Cucu bernama Pinehas. Kisah Nabi Harun dan mukjizatnya. Nabi Harun adalah nabi ke-15. Beliau merupakan sepupu Nabi Musa. Orang tua mereka kakek beradik. Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa memohon agar diberi pendamping teman seperjuangannya. Lalu jatuhlah pilihan pada Nabi Harun. Kisah Nabi Harun antara lain 40 hari menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Kisah Nabi Harun lainnya yakni saat menemani Nabi Musa menghadap Fir'aun. Mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk umat Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya mendapat perintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi langkah mereka dan rombongan terhenti karena adanya Laut Merah. Nabi Harun meyakini Bani Israel yang mulai gelisah. Atas kehendak Allah, laut terbelah membentuk jalanan. Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya menyeberang tidak lama setelah Nabi Harun sakit. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Haur. Nabi Musa pun berduka. Tugas utama Nabi Harun adalah jangan sampai kaum Bani Israel terjerumus kembali ke dalam kesesatan. Sebelum pergi, Nabi Musa berjanji akan pergi selama 30 hari kepada Bani Israel. Namun, dia harus menambahkan saum selama 10 hari. Tugas dari Nabi Harun dalam hal ini ialah sebagai juru bicara Nabi Musa yang tidak fasih dalam berbicara. Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang kelakuan lidahnya. Karena itu tidak dapat berbicara dengan fasih. Sehingga diutuslah Nabi Harun dalam menyampaikan berbagai macam dakwahnya. Kaum Nabi Harun. Harun adalah keturunan keempat dari Bani Lewi. Lewi memperankan 3 orang anak, yaitu yang pertama ada Gersom, kedua ada Kehat, dan Merari. Saat itu Lewi berumur 137 tahun. Gersom memperanakan Libni dan Simei. Kehat memperanakan
4 anak, yaitu Amron, Yizhar, Hebron, dan Uzriel. Nabi Harun adalah utusan Allah yang diutus bersama saudaranya, yaitu Nabi Musa. Untuk Bani Israel, beliau juga seorang tokoh sentral dalam agama Yahudi yang memimpin segala ritual keagamaan yang darinya keturunan-keturunannya mendapatkan hak istimewa. Nabi Harun alaihi salam sempat menjadi pemimpin Bani Israel, menggantikan kedudukan Nabi Musa alaihi salam. Sementara saat Nabi Musa tengah pergi ke Bukit Sinai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan ibadah puasa 40 hari. Nabi Harun alaihi salam terus berdakwah kepada Bani Israel agar Nabi Harun alaihi salam terus berdakwah kepada Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi sebagian mereka ingkar. Lalu tak lama Nabi Musa alaihi salam kembali kepada kaumnya. Nabi Musa alaihi salam marah dan merasa kecewa melihat sebagian kaumnya kembali menyembah berhala. Dipanggilnya Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam pun menarik janggutnya. Disinilah janggut Nabi Harun alaihi salam berubah warna. Sebagian janggut Nabi Harun yang ditarik Nabi Musa berubah warna menjadi putih, dan sebagian yang tidak ditarik warnanya tetap hitam. Dari sinilah Nabi Harun alaihi salam dikenal dengan janggut dua warna. Kemudian Nabi Harun alaihi salam menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa Samiri yang membuat patung anak sapi dan mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Samiri kemudian terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patung anak sapi tersebut hancur. Kisah tentang kematian Nabi Harun alaihi salam tidak dijelaskan rinci dalam Al-Quran, namun berbagai riwayat menyebutkan bahwa beliau dimakamkan di sebuah tempat bernama Gunung Harun yang berada di dekat Petra, Yordania. Itulah kisah Nabi Harun alaihi salam, salah satu nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihi salam dihormati sebagai seorang nabi yang setia dan patuh terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kisahnya tidak sebanyak Nabi Musa alaihi salam, perannya dalam menyokong Nabi Harun alaihi salam dan perjuangannya sangatlah penting dalam sejarah agama Islam. Terima kasih. Wabillahi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.